Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, bersalawat ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati orang tua kami, para pengurus Masjid Al-Hakim, dan siapapun yang berjuang untuk masjid ini, mulai dari membangunnya sampai memakmurkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat, hidayah, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, dijadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah, dan dijadikan setiap amal kebaikan yang ada di masjid ini menjadi amal jariah untuknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Bapak Ibu, para orang tua kami yang hadir pada hari ini, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, bersalawat ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami dan mesti kita pelajari. Karena Bapak, seringkali kita ini beramal atau melakukan amal soleh yang kita anggap itu baik, tapi caranya salah, bukan mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Salah satunya adalah bagaimana memuliakan tamu, juga bagaimana menjadi tamu. Bapak Ibu, dalam riwayat yang sahih yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa salasun akhlaqin kanat fil jahiliyati mustahabbatun wal muslimuna aula biha. Kata Imam Ibnu Abbas, ada 3 amalan Bapak atau kebiasaan orang-orang jahiliyah yang itu baik untuk kita amalkan, dan mesti justru faula biha, kitalah yang mestinya pertama kali mengamalkan amalan itu. Apa itu Bapak Ibu? Ada 3. Salah satunya yang ingin kami sampaikan, yaitu awwaluha an law nazala bihim dhaifun lajtahadu bihi fi birri. Yaitu salah satu amalan yang baik dari amal jahiliyah itu Bapak. Jadi wong jahiliyah itu mesti ada baik buruknya. Walaupun kita kenal, kita dengar banyak buruknya, tapi ada kebiasaan yang baik yang mesti kita ikuti atau kita jadikan kebiasaan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu kalau datang tamu, wong jahiliyah itu paling semangat menyambutnya. Jadi kalau datang tamu, mesti dia paling semangat ngasih makanan, nyambut, dan lain sebagainya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas tentang bagaimana salah satu kebaikan orang jahiliyah itu, kalau datang tamu, dia paling semangat menyambutnya. Baik itu disambut dengan senyuman, kemudian dengan ramah tamah, kemudian menyajikan makanan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan itu Bapak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi amalan memuliakan tamu ini Bapak, selain amal soleh, dia juga adalah amalan keimanan. Artinya salah satu tolak ukur orang itu beriman atau tidak, yaitu ketika dia beramal soleh dengan memuliakan tamu. Jadi kita pernah dengar bahwa arti iman itu adalah nutku bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bi jawarih. Jadi orang yang beriman itu Bapak mesti lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya membenarkan,
bahwa memang tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wal amalu bijawarih, yaitu mereka akan menampakkan amalannya itu baik dari ibadahnya juga amal soleh. Jadi tidak sempurna keimanan orang itu kalau dia hanya melafazkan dengan lisan tapi tidak membenarkan dalam hati. Ini gawe budak-budak anak-anak kita yang tak ngerti. Dia mengucapkan la ilaha illallah, budak-budak bayi, budak-budak 3-4 tahun itu dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak membenarkan dalam hati. Artinya tidak semacam cak kita orang tua ini, Bapak. Kemudian wal amalu bijawarih, yaitu orang beriman itu mesti nampak dari perilaku dan amal kebaikannya. Maka salah satu tolak ukur kebaikan seseorang itu yaitu ketika dia beramal soleh. Salah satu amal soleh adalah memuliakan tamu. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak contoh, ada banyak tauladan yang bisa kita lihat tentang bagaimana memuliakan tamu. Salah satunya yaitu contoh kita adalah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh sebelum itu Nabi SAW sampaikan, kana awwalu man dayyafa dayfa Ibrahim alaihi salam. Tapi jauh sebelum itu kata Nabi SAW, orang yang pertama kali memuliakan tamu yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana kalau kita lihat Bapak Ibu, kita buka Al-Quran bercerita tentang bagaimana kebaikan Nabi Ibrahim, maka kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala katakan, hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin. Allah sampaikan, hai Muhammad, apakah kalian sudah mendengar? Apakah telah sampai ceritanya Nabi Ibrahim yang mana dia memuliakan tamu yang mulia? Siapa itu tamu yang mulia? Yaitu Bapak, kalau menurut para ulama, tamu yang mulia itu adalah malaikatnya Allah yang kemudian dia berupa manusia. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat, Bapak. Kenapa malaikat datang pada hari itu? Malaikat datang pada hari itu dua tugasnya. Satu, mengabarkan kabar baik kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan memiliki seorang anak setelah 80 tahun lebih lah beliau tidak punya anak. Kedua, malaikat ini selain didatangkan untuk Nabi Ibrahim, dia juga didatangkan untuk Nabi Lut, yang mana keponakan Nabi Ibrahim, untuk menyampaikan seruan dakwah kepada kaum Nabi Lut. Maka ketika orang itu datang dan itu ternyata malaikat, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu, Bapak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika mereka datang, izdakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamu qaumu mukrimun. Yaitu ketika orang itu datang, yaitu para malaikat, dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat, maka Nabi Ibrahim kemudian bergegas, dia datang ke belakang. Bergegas datang ke belakang, dan dia datang ke belakang tuh diam-diam, Bapak. Adunian cak kita datang tamu teh, tunggulah ke belakang. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Bapak? Yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah dia menyambut orang itu, malaikat itu mengatakan salaman, maka Nabi Ibrahim menjawab salamun. Kemudian dia bergegas ke belakang. Apa yang dilakukannya? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Yaitu Nabi Ibrahim ke belakang menyampaikan kepada istrinya, kemudian dibawakanlah oleh Nabi Ibrahim anak sapi yang paling gemuk. Disebutkan dalam riwayat, para ulama mengatakan sapi tersebut sudah dibakar, artinya dimasak dengan masakan yang enak, kemudian disampaikan kepada tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Setelah disajikan, kemudian Nabi Ibrahim sampaikan, apakah kalian tak mau memakannya? Makan. Maka Bapak, ajaran yang pertama kali memuliakan tamu, kata Nabi Muhammad, adalah Nabi Ibrahim. Dan Bapak harus tahu, Nabi Ibrahim tuh tidak tahu siapa ini. Apa dia dolor bukan, apa dia orang berduit, apa dia orang sano. Tidak, Bapak. Dia tidak tahu. Yang penting begitu tamu datang, dia siapkan apa yang terbaik yang dia bisa siapkan.
Jadi ini mesti Bapak. Dan Bapak, menurut asar yang kami dapatkan, ternyata Nabi Ibrahim Bapak memang kebiasaannya galak bagi-bagi makanan. Model pengurus masjid kita lah. Nah, kapan kajian teh. Tidak, perut dingin tadi dengar kajian hangat juga. Kemudian minum habis ini caknya aduh yang berkuah-kuah. Tidak. Ya. Ini Bapak ajaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu Bapak menurut asar yang kami dapat bahwa setiap Nabi Ibrahim dimasakkan makanan, maka Nabi Ibrahim membukakan pintu seluas-luasnya. Kemudian setiap orang lewat datang makan. Maka ketika makan tidak cuma Nabi Ibrahim Bapak, semua orang kalau dilihat oleh Nabi Ibrahim lewat maka diajaknya makan. Dan ini Bapak menurut para ulama, orang yang membiasakan sedekah ini luar biasa Bapak. Orang yang biasa sedekah, ngasih makan uang, kapan dia kehilangan tidak berat gino. Tidak bakal dia ngelapor ke sekta. Ngapo? Karena dia berpikir, sudahlah. Dunia kalau ngerajin sedekah. Tapi Ustaz, apa salah ngelapor sekta? Tidak salah juga. Tapi gambaran Bapak. Artinya rasa kehilangan seseorang itu kalau dia rajin sedekah, ya sudahlah dunia kalau. Tapi Bapak, kalau uang yang tidak gampang sedekah, tidak pernah ngasih makan uang, jangan ke uang lain, makan makanan dia, bini dia, belago dia Bapak. Pernah ada kejadian, gara-gara nasi bungkus, laki kena tabok, bini kena tabok. Aduh Bapak. Jadi bininya lakinya bawa makanan, tiba-tiba lakinya ke belakang, makanan itu dimakan bininya. Ditabok dia bininya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aduh pula Bini marahi laki gara-gara makan seblak. Aduh juga. Artinya apa? Pelit. Jangan ke dengan orang lain baik, dengan laki dewe pelit, dengan bini dewe pelit. Ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim yang kita contoh. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat Bapak tentang bagaimana memuliakan tamu ini, sebenarnya banyak sekali bahasan tentang bagaimana memuliakan tamu. Salah satunya yang bisa kita contoh selain Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, yaitu kaum Ansor. Jadi kita pernah dengar ceritanya, orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah, orang yang menyambut orang Muhajirin itu disebut dengan kaum Ansor. Orang Ansor itu Bapak nyambut kaum Muhajirin itu hebatnya bukan main. Hewan ternak dikasih, dipotong, dikasih makan. Kemudian rumah mereka yang dekat dengan masjid dikasihkan dengan kaum Muhajirin. Kemudian dia pindah ke tempat yang lebih jauh dari masjid itu. Untuk apa? Untuk mengutamakan tamunya itu tersebut. Maka amalan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor yang mereka memuliakan tamu. Dan Bapak mesti paham, Pak, kalau kita rajin sedekah, rajin ngasih makan uang, bahwa sesungguhnya bergetar hati ini Bapak ketika saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damatil maidatu maudu'atun baina yadayhi hatta yarfa. Bergetar hati ini. Ternyata ketika kita kasih makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan malaikat yang senantiasa dia memberikan doa kepada kita. Sampai kapan? Sampai makanan itu selesai, kemudian makanan itu diberesi. Hebatnya uang yang memuliakan tamu. Hebatnya uang yang memuliakan tamu. Hebatnya uang yang galak ngasih makan. Makanya Bapak, kadang manusia ini macam-macam Bapak. Ada manusia yang baik dengan duit tapi pelit dengan makanan. Aduh Bapak. Aduh, saya pernah temui Bapak, hewan kurban 1 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang di kulkas. Hewan kurban tahun lalu Bapak masih ada sampai sekarang di kulkas. Nggak tahu nak ngomong kepelit, berhemat, nggak tahu lah. Artinya apa? Gambaran Bapak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memuliakan tamu, kemudian menghargai tamu, memberikan hal-hal yang terbaik, itu adalah bagian amal soleh. Dan salah satu adab Bapak Ibu memuliakan tamu itu, yaitu kata para ulama, salah satunya adalah ketika tamu belum sampai datang ke rumah, kita sudah membukakan pintu. Salah satu adabnya. Jadi Bapak mungkin kalau di tempat kami itu ada habis sholat tarawih itu Bapak keliling, abis sholat id itu keliling. Nah, jadi sebelum orang itu datang ke rumah, pintulah terbuka. Kemudian Bapak
kalau memuliakan tamu ini salah satu adabnya kata para ulama yaitu menyegerakan memberi makanan. Jadi jangan kasih lama tamu tuh untuk nunggu. Sekiranya bakal ada tamu, datang. Tamu lah datang, anak sini. Goreng kepempek sekarang. Biar begitu dia datang langsung kasih dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali Bapak adab-adab bagaimana menjamu tamu dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan di waktu yang akan datang. Ada hal yang lebih penting yang ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana adab menjadi tamu. Adab menjadi tamu ini panjang dan kalau kita bahas tidak habis-habis, maka sebagian saja yang kami sampaikan. Bapak Ibu, ada sebuah kitab namanya Adabu Diyafati fil Islam yang ditulis oleh Syekh Badar Abdul Hamid Humaisah. Beliau mengatakan adab menjadi tamu. Kalau tadi kita belajar tentang kemuliaan menjamu tamu, kami sampaikan adab sekarang menjadi tamu. Apa adab menjadi tamu itu Bapak? Satu, kami sampaikan ala yaltamisa waqtat ta'ami liyadkhula 'alan nasi fihi. Satu, kalau kita jadi tamu mesti perhatikan jangan datang pas uang lagi makan, atau jangan datang pas waktu makan. Ini merapur 11. Paslah kita ke sana. Atau ini yang sering terjadi Bapak kalau kondangan kita nih kapan nak datang, nak parak-parak makan nian baru datang. Bapak bayang enggak kalau semua orang berprinsip sama cak bapak, sama cak ibu, datang pas nak makan kosong Bapak kursi. Penceramah lalu nunggu dari jam 9, terjenggang manalah jamaah, manalah Bapak Ibu ini. Jadi salah satu Bapak adab menjadi tamu itu jangan datang pas waktu makan. Baik itu dalam kondangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nak ketemu nak ada Pak RT. Jam berapa? 11:30. Jangan, Pak RT lagi makan siang. Ayo pindang patin disediakan dosa. Agak siang dikit, jam 2 dan lain sebagainya. Jangan datang pas waktu makan atau ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu waktu makan di Indonesia nih. Maka jangan datang pas waktu itu. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalilnya Bapak. Bukan sembarangan para ulama mengatakan. Yaitu kata dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'zana lakum ila ta'ami ghaira nadhirin iyyahu walakin idza du'intum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Yaitu wahai manusia, janganlah kalian masuk kepada rumah-rumah Nabi illa yu'zana, kecuali diizinkan oleh Nabi, ila ta'amin ghairi nadhirin, yaitu jangan menunggu waktu makan, innahu walakin idza du'imtum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Tapi kalau dia mengizinkan untuk makan atau nyuruh makan, kalau sudah makan fantashiru, pergilah dari rumah tersebut. Jadi satu adabnya jangan datang pas waktu makan. Kedua, idza dakhala wajada ta'aman fala budda an yakuna zakiyan sahiba ihsasi murahifin. Yaitu yang kedua Bapak, kalau kita datang kemudian disediakan makanan, maka kita harus punya sensitivitas. Yaitu sekiranya dia tidak nawai makan, jangan makan. Dia ada makanan, tidak nawai makan, jangan makan. Jangan makan. Ini kebiasaan yang jangan dilakukan Bapak. Jadi ada makanan, belumlah disuruh makan lah. Lemak gorengan nih lah, padahal tuan rumah belum ngasih makan. Maka kata para ulama, wa idza qila lahu kul falyanzur idza kana dzalika raqbatan akala wa idza kana hayaan fala yanbaghi an yakula bal yanbaghi an yata'allal. Yaitu harus punya sensitivitas. Sekiranya ketika kita dikasih makanan, kita dikasih tawaran, jadi tidak semua Bapak tawaran itu mesti kita sanggupi. Ngerti Bapak Lah tahu anaknya banyak 5 ekor. Anaknya ini 5 ekor, saro. Kita datang ke situ. Dia masak makanan. Anak tadi ngeriang lah, lihat ayam goreng tadi.
Kita datang bertamu, tidak sengaja dia lagi makan. Mesti punya sensitivitas kata para ulama. Maksudnya apa? Sekiranya kau ditawari makanan, tidak semua ketika ditawari itu mesti kau makan. Kalau sekiranya kau lihat bahwa dia ini butuh makanan dan tidak pantas kita makan di situ, maka jangan makan, cari alasan untuk pergi. Jadi ingat Pak ya, tidak semua uang ngasih tawaran makan tuh mesti dilanjak ke, tidak. Ada sensitivitas. Sekiranya dia lebih saro, dia makan besaro, becak dia, kita datang tak sengaja nak nganter ke apa, tiba-tiba dia ngajak makan. Bunyinya, wajib makan wajib. Padahal basa-basi dalam hati dia, jangan wajib makan ayam 5 potong, cuma anak banyak. Wajib makan wajib. Ayo makan kita. Nah ini awal itu. Jangan, kita mesti sensitivitas. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, ala yakhtariha ta'aman bi'ainihi wa in khayyara baina ta'amaini ikhtarahu al-aysar. Yang ketiga Bapak, yaitu jangan menyarankan makanan yang kita sukai. Jangan menyarankan apa yang disajikan itulah yang dimakan. Ini kebiasaan kita galak ke dusun, 3 hari nginep rumah dulur. Uji dulur tadi, "Kak, nak makan apa kamu, Kak?" Oh, uji kita tadi, "Oh, aku udah lama nak makan udang. Sungsang nih terkenal udang, udah harus datang dia nih." Ya, ini nyaran ke makanan tidak boleh, Bapak. Ketika kita ditanya nak makan apa yang kamu sediakan ku makan. Apa yang kamu ikhlaskan ku makan. Tidak pula jangan memberatkan kamu. Atau Bapak ditraktir. Jadi ceritanya ketua masjid kita nih baik. Ujinya payo kita hari ini makan dulu. Nah di depan sekali kumpul pengurus masjid. Uji anggota masjid ini kira-kira siapa ketua yang bayar nih? Tenang baik, kamu usah banyak omong, ketua kalau. Uji ketua kalau nih jangan membabi buta Bapak. Kebiasaan kita kapan disuruh nak makan apa? Oh, ini sini lu. Oh, catat. Yang paling mahal, yang paling susah disiapkan dan sebagainya. Jangan Bapak. Jadi salah satu adab menjadi tamu atau ketika kita ditraktir orang, maka kata para ulama, carilah al-aisar, yang paling mudah. Apa itu contoh? Nak makan apa? Oh, apa yang ini? Nah, kita lihatlah menu yang paling sederhana. Apa itu? Yang paling sederhana, misal nasi goreng atau bakso. Minumnya apa? Es teh jadilah. Artinya jangan memberatkan Bapak. Jangan memberatkan. Yang selanjutnya ala yahtakir ma yuqaddamu ilaihi min ta'ami waliyakul wala yas'alu anhu wala yukatsir minal akal. Yang selanjutnya Bapak, adab yang lebih juga penting yaitu ala yahtakir. Tidak boleh kita meremehkan apa yang dikasih. Baik itu bercanda. Disediakan pempek. Ya wah, pempek lagi. Kami inilah Rasulullah 10 rumah wajib keliling. Tidak tewan pempek lebaran, tidak jauh pempek. Uji iya meremehkan. Uji wajib inilah yang ada. Aku nih pensiunan, mana lagi duit. Inilah uji tadi. Nah, makanlah. Begitu dimakan pempek ini keras Pak. Keras. Uji ya Allah wajib pempek ini. Kalau dibabit ke anjing mati, anjing. Tidak boleh. Walaupun itu bercanda, walaupun itu kawan, walaupun itu kerabat dan sebagainya, tidak boleh. Atau kita ngomong, beli di mana kamu di pempek? Beli di mana kamu pempek keras model macam ini? Cukonya juga kekuningan. Kamu nak beli pempek tuh bertanya dengan aku. Aku nih hobi makan pempek. Uji tadi, tidak boleh Bapak, tidak boleh, walaupun itu main-main. Kalau tidak semua orang itu menerima, mungkin bisa baik apa yang dikasihkan itulah adalah makanan yang terbaik yang dia makan. Karena setiap orang ini beda-beda Bapak makanan. Ada uji kita, ada mie celor lemak di Pelaju nih, harganya 12.000. Itu yang paling lemak menurut kita. Yang kawan tadi biasa makan mie celor 26 meler, 26.000 harganya. Tidak sama Bapak. Jadi apa yang kita makan itu berbeda dengan orang lain. Maka tidak boleh kita meremehkan atau bertanya, beli di mana kau? Caknya murah nian apa yang kamu beli, tidak boleh.
Tidak boleh. Kemudian ala yas'ala sahibal manzili an syai'in min darihi siwa qibla wa maudhi'i qada'il hajj. Jangan banyak, ini yang penting Bapak, jangan banyak bertanya tentang rumah dan rumah tangganya. Kebiasaan warga Indonesia nih Bapak, kalau bertamu dengan wong, bertamu di rumah wong, matonyo keliling, dilihatnya kalau sudut-sudut. Yang didatangi sakit, yang didatangi wong sakit. Tak apa kayak sarung Wah Haji tadi dia omongin pula, ya Wah Haji, rumah kamu nih antara hordeng dengan cecet dak sama, tidak cocok. Mana lagi hordeng kamu nih kependekan, coba panjang lagi Wah Haji yang sakit tadi tak baik, tak mikirin hordeng lagi, mikirin hordeng. Ya hordengku tidak boleh Pak. Ini gawe ibu-ibu room tour, tahu room tour, keliling rumah. Apalagi baru punya rumah, baru beli rumah, keliling lah. Wah Haji betino yang beli ini ponaan, keliling tuh. Rumah kau nih jauh nih kan, gandosan. Ya, tak katik rumah lagi ya, beri pelaju nak kau beli nih gandos saling jauh. Rumah subsidi nih, rumah subsidi. Memang jauh nian kalau rumah subsidi nih. Iya Haji, jak mana Haji, nilai pajak kami beli. Yo kau nih rumah jauh nian, kakiku geger ke sini. Kalau geger tak usah ke situ. Indak diomongnya kalau rumah kamu tipe 36, alang kecilnya. Apa kuat kamu tinggal sini? Ya, pokoknya diomong kalau. Atau nyerita ke rumah tangga. Laki kau gawe apa? Tak pernah balik. Apalagi kau punya bini lagi. Pokoknya ngobrol, pokoknya tak keluar. Jangan Bu, tidak boleh. Datang ke rumah orang tu sudah diam baik, cerita yang baik. Tidak mesti nak dikomentari. Anak kau model macam mana, laki kau cak mana di rumah, tiduknya di mana, rumahnya alang ke kecilnya, alang ke jauh beli rumah, tidak boleh. Apalagi ni orang sakit, mulut ini tak pacak ni di sini. Jijik aku nian lah Bapak. Orang sakit, ditanya pula, sakit. Apa yang dirasa? Paten pula ngomong, oh ya wah, tetangga aku dulu model sakit cak kau ni lah. Sakit apa? Diabetes Wah Haji. Oh, diabetes. Tetangga aku model macam kau ni ya. Kering apa basah? Basah Wah Haji. Oh ya Allah lah, nak dioperasi lagi ini kaki. Ya kau ni, aku punya tetangga model macam kau lah. Obatnya cuma siko, tak usah kau ke rumah sakit. Ujung acak kepaten tadi tu. Obatnya siko, tak usah ke rumah sakit. Apa Wah Haji? Obatnya tu buah mengkudu. Mengkudu rebus sampai habis, ada bajunya minum kau. Sehat Wah Haji, sehat insyaallah. Wah, kawan Wah Haji cak mana? Sehat apa? Mati sekarang. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Dosa banyak komentar. Atau menunjukkan gaya-gaya gestur yang tidak benar. Jika orang sakit, lah tahu untuk sakit diabetes Bapak sakit diabetes, berarti kaki ini maaf, dan kaki ini bau. Bau. Kita bertamu, makanya salah satu adab bertamu, apalagi nyingok orang sakit, jangan lama-lama. Ini dah orang sakit diajak ngobrol berjam-jam. Ujung sakit, ya wah kapan lah wong ni balik ya wah. Sakit aku ni. Bertamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Tidak balik-balik. Oh, dia ajak ngobrol tamu. Atau menunjukkan gestur yang tidak benar. Aduh sakit. Ini maaf ibu-ibu sana, tapi bukan ibu sini, jauh ibu sana. Ibu-ibu sana kapan datang nengok orang sakit? Tutup hidung pula. Sakit kau. Yo, kami tak baca lama-lama. Dah tahu orang tu bau. Mak ngomong tu mengeluar ke aroma ni, tutup hidung, tahan ke sebentar pacaran. Ini tak tutup. Inyo, aku tak baca lama-lama, banyak gawe. Tidak boleh. Mesti tahu adabnya. Padahal datang tempat orang sakit itu mendatangkan pahala. Tapi ketika kita salah dalam adabnya, tidak boleh. Akhirnya menjadikan dosa. Tambahan Bapak, kalau nyingok orang sakit, jangan lupa berbawaan.
Tidak cuma doa we Pak Haji. Bebawaan tadi Bapak tidak mesti makanan. Kita nih lata kapan mau sakit buah, pisang. Untung beda nanas dikasih pisang, anggur. Ini bagus ngasih makanan. Kadang-kadang makanan ini dimakan oleh yang nunggu. Yang nunggu makin sehat, yang sakit makin sakit. Kalau nak ngasih itu, kata para ulama, ngasihlah duit. Ngasihlah duit. Uji wong hai ustaz duit dia untuk pakai BPJS. Ya kita tidak tahu. BPJS memang gratis, tapi ongkos nak ke sana Gokar dan sebagainya butuh duit kan Bapak. Jadi kasihlah duit. Jadi kasih duit kapan dia nolak, sempeli terus sampai dia nerimo. Misalnya ibu-ibu pengajian, Assalamualaikum Wak, kami ini dari pengajian Al Hakim. Wah lalamu udah pengajian. Yo aku nih sakit. Adalah 3 bulan ini masuk rumah sakit. Ini baru balik. Yo Wak kami nih, yo turut prihatin. Ini Wak apa tenan dari jamaah ini terkumpul lah model macam ini. Wak terima. Uang sakit tuh kadang gengsi Bapak. Ujung sakit, tidak usah. Kamu datang bela senang hati aku. Uji kita deh, tidak apa-apa Wak. Kami ini senang datang ke sini. Ini bawaan, tolong diterima. Tidak usah. Dulu aku beda datang ke sini, kamu datang senang hati. Ujinya tadi, mau sakit tadi. Kalau model macam ini Bu, sogok terus sampai dia nerima. Ya, kurang-kurang masuk ke bawah bantal dia. Nah, tak juga ada apa-apa. Kami lah ikhlas. Masuk. Sampai akhirnya ibu bapak balik, barulah dia ngomong. Dek, berapa kasihan ibu pengajian tadi? Uji anaknya 300. Ay, biasa 500 ngapa 300 itu urusan dia, kita tak melo-melo. Yang penting model macam itu. Adabnya tadi Bapak, adabnya. Umpamanya tidak semua orang sakit model macam itu. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan banyak bertanya tentang rumah dan rumah tangganya. Tapi para ulama mengatakan siwa, kecuali yang boleh ditanya itu adalah arah kiblat dan juga WC. Supaya apa? Supaya mungkin ibu-ibu tidak sempat sholat di rumah, sholat di situ numpang sholat. Itu yang boleh, yang boleh ditanya. 2 itu be. 1 yaitu kiblat, 2 di mana tempat qada'il haj atau WC. Selain itu tidak boleh. Tutup mulut rapat-rapat. Maka para ulama mengatakan kalau bertamu tuh masuklah dalam keadaan buta, keluarlah dalam keadaan tuli. Maksudnya kau masuk jangan banyak penglihatan, jangan banyak lihat, begitu keluar pun jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-6. Lanjut Pak ya. Masih satu lagi. Tahu Pak ya? KTKW juga habis ini. Selanjutnya yaitu ala yaksud ahsanal amakin lil julus bal yalzamul mawda' alladhi yushiru ilaihi sahibul bait wa la yukhalifuhu fi dzalik. Yang keenam Bapak, ini kebiasaan bapak-bapak, galak main-main, tapi ini tidak boleh. Apa itu? Jangan mencari tempat duduk yang lebih bagus yang tidak disarankan ke tuan rumah. Tuan rumah lah ngasih kita tempat duduk, tapi kita milih tempat duduk yang lain. Ini penyakit kita kadang main-main, tapi ini kita tidak tahu sakit hati wong kan. Duduklah kita boleh. Aku tak galak duduk sini. Aku nak duduk situ nah. Nak kursi bagus sini. Jangan. Apa yang diletakkan tuan rumah duduklah di situ. Jangan kemudian kita cari tempat duduk yang lebih baik. Artinya apa yang ditaruh di situ duduklah situ. Mungkin duduk tempat situ duduk Pak Ustaz. Pak Ustaz disediakan tempat khusus Pak Ustaz. Nah duduk tempat Pak Ustaz pula. Kira disuruh ceramah tak baca. Ya, jadi tidak boleh. Apa yang disuruh duduk, uji tuan rumah, bapak duduklah di situ. Dah galak aku nak nyender, bagi jualan kamu, nyender, tak boleh. Apa yang dikasih tempat itulah yang terbaik. Jadi tidak boleh kita memilih tempat yang lain. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, alaihi bitawadu'i wala yushawwisu ala mudayyif wala yuharrijuhu. Yaitu yang ketujuh, mesti Bapak kita datang ke rumah orang tu dalam keadaan tawadu. Tidak boleh sombong model wajib deh, tangan di pinggang.
rumah kamu subsidi, alang kejauhnya, tidak boleh. Mesti kita tawadu, kita datang ke rumah wong iol. Kapan dia cerita, cak ini lau aja rumah kami jauh di Gandus. Uji wong, rumah ini tempat wong apa tempat jin buang anak. Uji, kalau kita yang benar tadi, sama bayar rumah tuh. Nah di mana-mana yang penting kamu rajin ibadah. Rumah ini jadi rumah surga untuk kamu. Datang ke rezeki. Nak cama pun rumah bagus-bagus sama baik. Tempat tidur kalau. Ini omongan orang tua yang bagus. Tidak. Yo rumah kau jauh nian. Gege kaki aku datang sini. Tidak boleh. Artinya dimotivasi orang tua. Tidak boleh kita meninggikan, tapi justru merendahkan diri kita sebagai tamu. Kemudian Bapak, wala yuharrijuhu, yaitu tidak boleh membuat bingung tuan rumah. Maksudnya falaqad nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita tuh untuk membuat bingung tuan rumah. Apa itu? La yahillu li muslim ay yaqima inda akhihi hatta yu'azzimhu. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal, artinya tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim itu apa? Yaitu membuat bingung tuan rumah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yu'assimuhu? Faqala yaqimu indahu wala syai'un lahu yaqrabahu bihi. Yaitu kita datang ke rumah dia. Jadi kata Rasul, jangan buat bingung tuan rumah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, model macam mana buat bingung tuan rumah? Maka Rasulullah menjawab, yang membuat bingung tuan rumah itu adalah kau datang ke rumah dia tapi tidak berbawaan. Datang ke rumah dia tidak berbawaan. Baik itu dalam perjalanan yang singkat atau perjalanan jauh. Jadi Bapak, kita ini datang bertamu. Ketika kita datang bertamu, mungkin uang itu tidak sempat mempersiapkannya. Karena kita tidak pernah nelpon. Tiba-tiba kita datang. Maka hal yang demikian ini mesti kita persiapkan dengan apa? Dengan berbawaan. Karena bisa baik kalau kita ada berbawaan bingung tuan rumah anaknya ngasih. Waji bingung nak ngasih apa lah untuk Waji nih, ya nanya anaknya, tidak tahu mama tuh lah yang tahu, nanya lakinya, cak mana ngasih apa Waji, kau tuh lah ngasih apa Waji, iya udah kata duit mana ngasih apa ya, jadi maka Waji nih bawa makanan, nah kami datang tidak kasih apa-apa, jelas baca bawaan, nah itulah yang disajikan, ini yang tidak membuat bingung. Sama kayak kita mudik Bapak ke rumah dulur, berbawaan lah. Ya Bapak, berbawaan lah. Kalaupun tidak sempel ke duit, supaya kita 3 hari makan di sana tuh, kemudian pacak makan dengan tenang, dia baca belanja. Ini dah. Kapan datang ke rumah dulur jauh-jauh bawa kemplang sekilo 40.000. Tahu kemplang itu? Jauh mudik ke Lampung sana. Yang di Lampung nih kebetulan dulur Saro. Wah, tahan berutang sana berutang sini. Ya Bapak, maka kebiasaan kami kalau ceramah keluar kota tuh Bapak kita nginep di rumah wong. Memang kadang makanan tuh disediakan oleh pengurus masjid, dikasih duit. Tapi kita tidak tahu apa cukup apa tidak duit itu. Maka kebiasaan kami kalau ceramah, balik ceramah, ada budak kecil, kami kasih anaknya kepeli 50. Jadi begitu kita datang setelah lagi dingin, Ustaz baik udah galak ngasih mah. Iya, begitu selain datang, Ustaz ini plate, Ustaz ini. Nah, diingat ke wong budak-budak tuh Pak, sama cak bapak Pak, ya. Kapan Idul Fitri kasihlah Pak, walaupun 5.000 budak-budak tuh. Jadi amal baik dan diingatkan oleh budak-budak. Jadi model macam itu, atau ngelihat wong tua, dak kate budak kecil ada wong tua, kasih model macam itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya wala yukassir nazara ila maudil ladzi yakhrujuhu minhu ta'am fadzalika dalil ala syahwa kama alaihi ala yanzuru ila harimihi. Ini bagus juga Bapak, ini mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu Bapak, kalau kita bertamu jangan banyak ngelihat makanan. Aduh, sediakan makanan depan kita, yang ditawarin depan mata kita, yang di situ ada makanan, kita ngeliat sambil ngecap, ya kacang keras sakula tua itu kue basah, sambil lihat tidak boleh Bapak, tidak boleh. Atau ila harimihi. Ini Bu, kami kasih pelajaran Ibu. Bu, kalau nak nyediakan makanan, jangan ibu, jangan anak gadis ibu. Ya, carilah siapa? Carilah misalnya laki kita atau anak bujang kita. Ngapa? Karena kita tidak tahu mata manusia nih Bapak. Misal bapak datang ke rumah kawannya yang nyedio gini
Ibu-ibu jangan, panggil lah. Kode. Oi kode, uji lakinya datang soal ngembek teh. Lakinya yang nyedioke, jangan bininya. Supaya apa Bapak? Supaya menjaga pandangan. Kita tidak pernah tahu mata wong isi hati wong itu kita tidak tahu. Jadi maka adabnya itu Bapak, pertama kita tidak boleh ngelihat makanan kemudian melihat harimihi istrinya atau yang mendatangkan syahwat bagi kita. Adab selanjutnya kita sebagai tuan rumah mesti yang membawa ke makanan itu mesti lanang. Kalau tamunya lanang, betina model macam itu pula. Kalau tamunya betina yang nganter ke bininya, jangan bapak. Jangan melok ngobrol pula, duduk loh. Tidak boleh, tidak boleh. Ini salah satu adab. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yambaghi idza akala yad'u lil mudayyif. Walaqad kana salafu salih yad'una lil mudayyif fayaqulun. Bapak mesti kita doakan. Jadi kalau kita datang ke rumah wong itu bertamu, mesti kita doakan. Ada doa yang dilafazkan secara lisan, ada doa yang dilafazkan di dalam hati. Ngapa dilafazkan dalam hati? Karena bisa baik ketika kita lafazkan doa itu, wong tu bakal tersinggung. Apa doanya? Dengarkan Bapak. Doa yang dilafazkan dalam hati. Apa doanya? Allahumma in kana hadha ta'amu halalan fawasi' ala sahibihi wa ajrihi khairan wa in kana haraman aw syubhatan faghfirli walahu. Ini doa tidak mesti kita ucapkan, tapi cukup dalam hati. Ngapa? Kalau bisa baik doa itu membuat tersinggung tuan rumah. Apa doanya? Kalau kita tidak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Intinya kayak ini. Ya Allah, kalaulah makanan yang disediakan ini halal, maka tambahkan kebaikan, rezeki, keluasan rezeki untuknya. Tetapi kalau makanan yang disajikan ini adalah makanan yang haram atau yang didapat secara haram, maka atau yang syubhat atau yang meragukan, maka ya Allah ampuni dosanya dan dosaku. Model doa macam ini kita baca ke acara tahlilan, kira-kira tersinggung enggak tuan rumah? Tersinggung, ya? Tersinggung. Tapi doa model macam ini di dalam hati, di dalam hati. Ada doa yang dilapaskan dalam secara lisan. Apa Bapak Ibu secara lisan? Yaitu doa yang intinya adalah semoga dipanjangkan usianya. Jadi kita doa, ya Allah, kami senang datang ke sini. Waji, kami doa ke Waji, semoga Waji lapang rezekinya, sehat badannya, anak-anak sukses selalu, bahagia dunia akhirat, amin. Itu doa yang mesti dilepaskan dengan lisan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir salah satu adab menjadi tamu yaitu ketika kita mendengar ada yang sakit, berhenti makan, letakkan makanan, berhenti ngobrol, lihat orang sakit. Kan bisa baik bapak kita bertamu, lama kita tidak bertamu, kita bertamu. Mana mama kau? Dulu mama kau tinggal tempat kau. Ya Waji, mak kami ini sakit. Aduh 8 tahun tidak keluar rumah, di dalam kamar terbaring. Waji, mesing situlah, kencing situlah. Berhenti makan, letakkan makanan. Berhenti ngobrol sudah. Mana mak kau? Ada dalam, datang. Salam, kasih doa. Sehat-sehat Waji ya. Insyaallah apa sakitnya jadi penggugur dosa. Waji insyaallah senang dunia dan akhirat. Model macam itu Bapak. Kira-kira tuan rumah tadi hatinya tadi kayak mana rasanya? Ya Allah, ini adab seorang muslim Bapak. Jadi ketika kita mendengar ada yang sakit dalam rumah itu, dahulukan melihat orang sakit, tinggalkan makan, berhenti ngomong, datang di rumah sakit. Itu salah satu adab. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas lah Bapak Ibu, tidak mesti ditanyakan. Saya ngeri-ngeri sedap jawab pertanyaan Bapak. Mesti semua berilmu semua di sini. Sementara ilmu saya sedikit Bapak. Ini yang saya baca dan saya bisa sampaikan. Tidak semua apa yang pengetahuan mesti saya tahu dan saya pahami. Tapi jika Bapak Ibu mesti nanti di akhir ada yang bertanya, kami akan jawab dengan keterbatasan ilmu kami. Jika pertanyaannya masih membingungkan, jawabannya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang atau ketika kita bertemu kami akan jawab pertanyaan itu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sekian dapat kami sampaikan. Langsung tutup doa Pak Haji. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya benar Ibu benar model macam tadi memang punya sensitivitas. Artinya kalau kita bisa tinggalkan dan itu tidak buat dia tersinggung, artinya tidak nampak bahwa dia itu tidak merasa terhina, tidak apa-apa. Misalnya kita lewat, Pak Haji makan Pak Haji,
Oh ya makasih, artinya lewat. Atau kita bertamu, wajib makan wajib. Nah lajulah kamu makan. Alhamdulillah aku lihat kamu makan senang. Atau dia maksud, pokoknya wajib makan, jangan makan. Wajib tak pergi, tak makan sakit hati kami. Nah model ini artinya memaksa, maka makanlah sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Artinya jangan sampai kita makan tuh mengirangi jatah makan uang itu. Artinya makan dia nasi. Kalau ada ayam kuahnya baik. Ngapa tak makan wajib? Jadilah malam pulau makan ayam nih. Misalnya kayak itu kan artinya ini yang penting kami makan, senang hati kami, kamu makan ya. Artinya model macam itu, Bapak. Artinya punya sensitivitas yang tinggi. Artinya yo jangan sampai memberatkan. Intinya lebih memberatkan itu, Bapak. Kalau kita bisa menolaknya lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa menolaknya artinya dia maksa, dia juga senang ketika kita makan, yo lanjutkan. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi, ketika Nabi SAW sampaikan ada tamu kata Nabi, tapi aku tidak bisa menjamunya. Karena ketika Nabi datang balik ke belakang nanya dengan bini, uji bininya nak kata apa-apa ya Rasulullah, yang ada cuman air putih Maka kata Nabi, sampaikan dengan sahabat. Kata sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Maka sahabat salah satunya yaitu kaum Ansor menjawab, saya ya Rasulullah. Maka dia pulang ke rumah, kemudian dia tanya bininya, apa yang kita punya? Uji bininya, kita tidak punya apa-apa kecuali jatah makan untuk anak kita besok. Uji lakinya, ya sudahlah, rezeki luas, insya Allah ada rezeki lain. Didatanglah tamu tadi, Bapak. Apa yang dilakukan sahabat tadi? Hidup ke lampu, seakan-akan kita sudah makan, sudah kenyang, datang ke tamu itu. Datang tamu itu dijamu, dimakan. Nah, kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW sampaikan kabar gembira, kata Rasulullah. Allah itu takjub dengan engkau. Kenapa? Karena engkau memuliakan tamuku. Maka keluarlah dalil ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya, intinya adalah menceritakan tentang kaum Ansor yang mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan tamu daripada diri sendiri, padahal dia dalam keadaan susah. Ini juga bagus, artinya memotivasi kita yang susah ini tidak semua keterbatasan kita akhirnya tidak memuliakan tamu. Artinya mesti memuliakan tamu, tapi juga kita sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang tamu juga punya sensitif yang tinggi. Jangan sampai kehadiran kita tuh menyusahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, kami sampaikan Bapak, dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasannya Bapak, orang yang memberikan hutang kepada saudaranya itu pahalanya mengalir terus sampai dia mampu membayar hutang itu. Jadi sebagian ulama ketika dia meminjamkan meminjamkan uang kemudian langsung dibayar, ulama itu ngapa dibayar agak baik, ngapa pahalaku masih mengalir, ya kan? Tapi juga memberikan hutang ini juga kalau kita mampu pinjami, kalau kita tidak mampu jangan pinjami. Akhirnya kalau kita ngasih tekarau juga tidak boleh. Kemudian Bapak, kebiasaan buruk kita nih yaitu tarkul faraid muqaddamatul nawafil. Kebanyakan kita ini mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Banyak di antara kita nih yang rajin sedekah, bayar utang saro. Ada model macam ini Bapak. Ini juga tidak boleh. Ini nasihat untuk yang lagi saro, pinjam duit dan lain sebagainya. Ini juga jangan dilakukan ini. Yaitu Ustadz, kalau kita rajin sedekah itu Ustaz, datang ke rezeki. Iya benar. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan kewajiban. Utang tidak kita bayar, tapi kita rajin sedekah. Ini salah Bapak. Ini salah. Mana yang didahulukan? Wajib. Wajib dulu baru sedekah. Balik lagi cak mana Ustaz? Kalau uang pinjam duit sama kita. Tadi kami sampaikan motivasinya mendatangkan pahala. Tapi kalau tidak mampu, carilah alasan yang real, yang konkret dan lain sebagainya. Tapi jangan berikan alasan yang bohong Bapak. Bagaimanapun bohong tidak diperbolehkan, kecuali di beberapa kondisi. Misalnya untuk mendamaikan orang boleh berbohong. Tapi dalam hal minjem ke duit, artinya datang, ayo ya minjem dulu ya 100 saya lagi sahurnya kami ini. Kita saru juga. Kalau kita mampu kita pinjamkan. Motivasinya tadi pahalanya besar. Tapi kalau kita saru juga, maka tolaklah dengan alasan yang real. Jangan bohong. Kau nak minjem duit, anakku ini sakit. Padahal anaknya sehat. Ini tidak boleh Bapak. Atau wong tua aku di kampung ini sakit.
Kau harus tahu juga aku nih wong tuaku sakit, tak pacak minjemin kau. Ini kan bohong. Padahal wong tuanya sehat walafiat lagi nyangkul di dusun. Tak boleh. Mesti disampaikan dengan alasan yang real. Aku jujuran baik dengan kau. Uji kau nampak aku di berduit. Uji kau aku di banyak duit. Tapi ini aku ni saro juga. Kau tak tahu ekonomi aku. Anakku nak bayar SPP. Bulan depan dalam bulan ini memang nak dibayarin. Nah, artinya diberikan alasannya. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak berdosa kita nolak uang pinjam duit 100 tadi. Tidak berdosa. Ya, justru yang salah itu adalah kita sedekah memberikan hutang kepada orang sementara hutang kita tidak dibayar. Ini yang berdosa. Ini namanya tarkul faraid muqaddamatin nawafil, mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Salat itu wajib hukumnya. Salat berjamaah itu wajib hukumnya. Ada para ulama mengatakan mengakhirkan salat Isya itu juga sunnah. Tapi ada syaratnya Bapak, mesti sholat isyanya dilakukan secara berjamaah. Satu. Kedua, mesti sholat isyanya itu tidak sholat isya ini ada alasan. Apa alasannya? Ada kajian dan lain sebagainya. Boleh diakhirkan. Tapi dalam hal menjamu tamu ini tidak bagian daripada alasan tersebut. Maka mesti kita mendahulukan sholat. Tapi satu sisi Bapak, kita mesti melihat maslahat dan mafsadanya. Kira-kira kalau dia datang ke rumah, bini kita di rumah, dia di rumah, kan bahaya. Bahayanya apa? Yo, mungkin tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi pandangan umum beda. Maka boleh kita mengakhirkan sholat itu mempertimbangkan maslahat dan mafsadanya. Tapi apa yang dilakukan tadi sudah baik, ngajak dia sholat, kalau dia tidak kelemahan, akhirnya tempat kawannya, ini sudah jalan terbaik. Artinya kita tetap mendahulukan yang wajib. Tapi kalau uji dia, aku tak nunggu rumah kau tu lah. Ini kan bahaya. Bahaya nih. Nah, apalagi kita tahu kawan ni tak baca nih, matonya mana-mana nih. Maka kita balik, tinggal kita sholat di rumah. Ini kita artinya mempertimbangkan maslahat dan mafsadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa 3 ya Pak, yang banyak-banyak Pak. Iya. Coba tutup tangan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kami gaya ceramahnya model macam ini Bapak. Galak ketawa, kemudian suara kami tinggi karena kami kumring Bapak. Tak baca kami ngembut, cak wong Jawa tak baca kamu kumring. Jadi mohon maaf dimaklumi kalau ada salah kata, perbuatan dan sebagainya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.